Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang routing statik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005 1204027 dari kelas TIA 2020. Apa itu routing statik? Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Dan yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Berikut adalah cara kerja dari routing statik. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Parameter pada routing statik. Destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua, gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga, pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang terakhir, distance-nya itu antara 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan dan kerugian routing statik. Keuntungan routing statik yang pertama, yaitu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang kedua, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Yang ketiga, routing statik itu lebih aman dibandingkan routing dinamis. Kerugian routing statik. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Simulation routing statik. Berikut adalah simulasi dari routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, berikut ini adalah simulasi dari routing statik. Pertama, tambahkan 2 router. Saya pakai yang router PT. Dimulai dari router 1. Jadi yang router 0 ini saya hapus. Dua buah router. Kemudian switch juga 2 buah switch. Saya rapikan. Dimulai dari switch 1 juga. Kemudian ada 4 PC. Dimulai dari PC 1.
Nah, kemudian disambungkan antara PC1 dengan switch menggunakan kabel automatic connection tag. Kemudian dari router ke PC, maksud saya ke switch, dan router ke router. Setelah itu, masukkan IP di PC1. Klik desktop IP configuration dengan IP 192.168.1.1 dengan default gateway 192.168.1.254 dan di close ke PC2 dengan IP 192.168.1.2. Gateway-nya sama 192.168.1.254. PC3 ini menggunakan network 2 ya, jadi IP-nya 192.168.2.3. Gateway-nya 192.168, networknya 2, terus 254. Kemudian PC4 juga seperti itu, networknya 2, jadi 192.168.2.4 dengan gateway 192.168.2.254. Nah, kemudian di sini router 1 dan router 2 ini kabelnya masih berwarna merah. Kemudian kita on-kan terlebih dahulu di fast Ethernet 0 di on-kan dan serial 2/0 close. Nah, kabel akan berubah warna menjadi hijau. Kemudian di router 2 sama di on-kan fast Ethernet 0/0 dan serial 2/0. Sebentar, masih nunggu. Nah, kabel sudah berwarna hijau semua. Kemudian di router 1 diberi IP, diberikan fast Ethernet 2 dan serial 2/0. Satu 92.168.1.254. Nah, IP ini sebagai gateway. Kemudian subnet resminya tetap 0. Yang serial 2/0 ini diisi IP dengan 12.12.12.1. Subnet resminya 255.255.255.0 karena ini adalah kelas 24. Kemudian di router 2 fast Ethernet 0/0 diberi IP 192.168.2.254 sebagai gateway.
Dan di serial 2/0 diberi IP 12.12.12.12.2. Enter. Beri subnext 255.255.255.0. Kemudian di close. Nah, setelah itu saya akan mengajari router 1 ini agar bisa melewat ke sini ke router 2 untuk mengirimkan paket nantinya dari PC 1 ke PC 3. Router 1 diberi IP di static dengan network 192.168.2.0. Ini adalah network yang dituju dengan subnext mask-nya 255.255.255.0. Next hub-nya yaitu 12.12.12.2. Ini adalah alamat dari router 2. Mau di add. Kemudian yang router 2 juga diberi IP routing statiknya dengan network 192.168.1.0. Ini adalah network dari router yang pertama dengan next mask-nya 255.255.255.0 dengan next hub 12.12.12.1. kemudian di add, close. Nah, setelah itu PC1 kita ajari dari gateway router 1 dengan tes di command prompt-nya ping ke PC 3 192.168.2.3. Kita tunggu apakah berhasil. Nah, seperti ini berarti berhasil. Kemudian diping lagi ke PC 4 192.168.2.4. Berhasil juga. Kemudian dibuktikan dengan trusted. Ketik trusted menuju ke PC 3 192.168.2.3. Nah, di sini melewati gateway dari router yang pertama. Kemudian next hub dari router yang pertama, dan ini IP yang dituju atau PC ketiga. Nah, kemudian di close. Beralih ke mode simulation, show all known, edit filter, dicentang yang ISMP saja. Nah, kemudian mengirim paket dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Nah, di next, menuju ke switch, kemudian ke router yang pertama atau ke gateway. Setelah itu router pertama kita ajari menuju ke RT2 dengan melewati gateway-nya router 2. Kemudian ke switch dan ke alamat tujuan. Kemudian kita kembalikan lagi menuju ke switch, ke router 2, dan melewati ke router pertama. Berjalan dengan mulus. Nah, sudah selesai dan berhasil. Berikut adalah simulasi routing statik dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.